Ya. Recording in progress. Jadi ini ada anggota tubuh ya, anggota tubuh, parts of the body. Kita bisa mengatakan anggota like members ya. It's very common to say anggota tubuh, anggota atau bagian ya, bagian-bagian tubuh. Jadi ini yang kita pelajari, anggota tubuh, kemudian penggunaan pun ya, dan gejala sakit. Jadi kita akan belajar 3 ini. Tapi sebelumnya ya, ini ada teks. Ayo kita baca teks dulu. Ada cerita, story ya. Ini. Jadi di sini ada kita lihat di sini ceritanya Niki dan Aci mereka mau pergi ke pasar. Nah, ketika mereka mau ke pasar di jalan mereka melihat kecelakaan. Ya, kecelakaan. Apa kecelakaan? Accident. Ya, jadi kalau kita lihat ini apa yang terjadi? Di sini ada becak, handicap, which is now getting very rare to find here. Ya, masih ada becak tapi sudah jarang. Ya, tidak banyak becak karena sudah ada sudah ada Grab, sudah ada Gojek ya. Sorry. Ya, ini becak, ini tertabrak mobil ya, is hit by a car ya. Nah, ini ada Niki, kemudian ada Aci ya. Coba kita baca ini dulu. Mbak Agar bisa bantu baca ini, Mbak Agar? Ya, Bu. Ya. Tapi ini kecil sekali. Diperbesar tidak bisa. Oke, yang pertama itu tidak cepatlah atau celaka. Celaka. Ya, kecelaka becak. Nah, celaka ya, celaka. Celaka is an expression. Tidak ada di atasnya tulisan lagi. Tidak terlihat. Kalau seperti ini kurang besar. Ya, tidak apa-apa. Ini Sebentar. Nah, celaka. Celaka becak itu tertabrak mobil. Ya. Tertabrak mobil. Ya. Wah, kasihan mereka. Ayo mari kita bantu mereka. Bagaimana keadaan Bapak? Aduh, Kak. Aduh, kaki. Saya sakit sekali. Iya. Terima kasih ya. Maaf ya, tidak tahu. Tulisannya tidak terlalu terbaca ya. Jadi celaka ya. Celaka itu that's bad ya. That's bad ya. Celaka ya. Becak itu tertabrak mobil ya. Becak tertabrak mobil. Wah, kasihan mereka. Ayo, mari kita bantu mereka. Bagaimana keadaan Bapak? Aduh. Ya, aduh. An exclamation you can use when you sakit. Ya, aduh. Ya, when you are suffering. Kaki saya sakit sekali. Ada kosakata yang sulit? Ada yang kosakata yang sulit tidak? Semuanya mudah? Tidak ya? Bisa ya? Oke, sekarang kita lihat kelanjutannya. Ya, untuk bagian ini. Mas Joyo tuh bisa bantu baca yang ini? Ya, Bu. Ya, tolong. Kamu membantu mereka. Niki, saya akan menelpon ambulans. Baiklah, cepat-cepat ya. Halo, ambulans. Tolong datang cepat.
ada kecelakaan di jalan Lembang. Ya, terima kasih ya. Jadi ini apa? Ada siapa? Aci mau menelpon ambulans, Niki membantu mereka ya. Kamu membantu mereka, Niki? Saya akan menelpon ambulans. Baiklah, cepat-cepat ya, cepat-cepat. Be quick ya, cepat-cepat ya. Halo, ambulans, tolong datang cepat. Ada kecelakaan di jalan Lembang ya. Biasanya kecelakaan terjadi ya. Kalau di Surakarta itu saat orang-orang mau berangkat sekolah atau orang-orang mau berangkat bekerja ya. Before the pandemic, jalanan di sini macet sekali ya. Jadi jam macet itu sekitar pukul 7. Setengah 7 pagi, jam 7 pagi itu jalanan macet sekali. Jadi orang-orang they're in a hurry, in a rush, terburu-buru ya, terburu-buru pergi ke sekolah, terburu-buru pergi bekerja ya. Ini biasanya ada seperti ini ya. Saya pernah melihat ya juga seperti ini. Ada orang yang tertabrak. Biasanya di pagi hari. Di pagi hari because there are a lot of people in a rush ya. Terburu-buru. Ada kecelakaan di jalan Lembang. Coba selanjutnya ya. Terima kasih Mas Yoyotu. Mbak Iren bisa bantu yang ini? Baca yang ini? Ya, Ibu. Iya, tolong bantu baca yang ini ya. Jangan bergerak. Ambulans sudah datang sekarang. Lagi Polisi semuanya? Ya. Polisi pun sudah datang. Apakah kalian menyaksikan kecelakaan ini? Apa yang terjadi? Ya, Pak. Kami melihat semuanya. Di mana sakitnya? Kaki saya sakit, Pak. Lengan pun sakit. Ya. Jangan bergerak ya. Jangan bergerak, Pak. Ambulans sudah datang sekarang. Polisi pun sudah datang. Jadi biasanya kalau kecelakaan yang datang adalah ambulans. Ya, sama ya, bahasa Indonesia hampir sama dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ambulance, ini ambulans ya, ambulans. Nanti ada petugas kesehatan yang datang, medical officers. Kemudian ada juga polisi. Ya, harus ada polisi ya. Jadi ambulans datang, polisi pun datang. Lihat ada polisi yang bertanya, apa kalian menyaksikan, witness ya, menyaksikan kecelakaan ini? Apa yang terjadi? Ya, Pak, kami melihat semuanya. Di mana sakitnya? Petugasnya bertanya ya, di mana sakitnya? Kaki saya sakit, Pak. Lengan pun sakit. Ya, jadi kaki sakit, lengan sakit. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ada ini yang terakhir ya, lembar yang terakhir. Mbak Berta bisa bantu baca ini, Mbak Berta? Ya, Bu. Ya. Bagaimana keadaan Pak? Cukup serius juga. Kami akan membawa mereka ke rumah sakit. Kamu yang salah. Kamu menjalankan mobil ini terlalu cepat. Mana SIM kamu? Ya. Bagaimana keadaan mereka, Pak?
Yeah, so how's their condition? Cukup serius. Serious yaitu serius, ya, serius. Cukup serius juga. Kami akan membawa mereka ke rumah sakit. Lihat ya, Pak polisinya marah ya. He's in anger, angry ya. Kamu yang salah ya. Kamu yang salah ya. Kamu menjalankan mobilmu terlalu cepat ya. You're driving your car too fast. Mana SIM kamu? Mana SIM kamu? SIM. SIM, surat izin mengemudi. It's the driver's license. Ya. Jadi kalau kalian bertemu Pak polisi di sini, mereka akan meminta SIM. Ya. Especially when you are disobeying the rules, ya. Itu mana SIM kamu? Your driver's license, ya, surat izin mengemudi. Ada yang belum punya SIM? Siapa yang belum punya SIM? Mas Bursyam punya SIM? Halo Bu. Punya SIM, Mas? Ya, saya punya. Sama. Ya. SIM untuk apa? Untuk motor? Ya. Untuk mobil? SIM untuk apa? Motor atau mobil atau bus? Untuk bis. Ya. Untuk bis? Ya. Apakah sama SIM bus dengan mobil? Sama tidak ya? Sorry Bu. Apakah SIM bus dan SIM untuk mobil sama? Atau berbeda? Berbeda ya Bu. Berbeda. Ya. Mas Bursyam punya SIM apa saja? What kinds of SIM do you have? Halo. Iya, halo Mas Bursyam. Ya Bu. Iya. What kinds of SIM do you have? Is it only for bus? Apa hanya untuk bus? For bus only. Hanya bus saja. Ya. So let me get this clearly. A bus is the big one, right? Ya. Yeah. So you can drive a bus. Yeah, I can Bu. Wow. What about a car? The car also. Yeah. I can. But do you have SIM? Punya SIM untuk mobil juga? Do you have the license for car too? Yes, Bu. Yeah. Okay. Jadi Mas Bursyam punya 2 SIM. Ya, 2 SIM. For bus dan mobil. Okay. Even motorcycle I can ride. Yeah. Tapi ada SIM-nya juga. Iya Bu. So you have 3 SIMs. 3. Yeah. Mas Bursyam kenapa punya SIM bus? Are you a bus driver? Kadang-kadang saya bus driver ya Bu. Bisa ya? Yeah. Sometimes I drive the bus. Berarti School bus sometimes. Bisa ya? Biasanya berapa orang Mas di dalam satu bus? How many people are there? 30? 28. 28. Wow. Yeah. Seperti Mbak Berta ya. Mbak Berta juga bisa mengemudikan bus. Ya Mbak Berta ya?
Ya, Bu. Bus apa, Mbak? Bus sekolah seperti Mas Bursyam atau bus yang lain? Atau bus wisata? Bus wisata atau bus sekolah? Bu, Ya. tolong. Mbak Berta bisa mengemudikan bus sekolah atau bus apa? Bus. Oh ya, tidak bisa menjawab ini? Masih ada pasien? Oh ya, Mbak Berta bisa, kalau gitu bisa di-mute dulu. Maaf, Bu. Ya. Ya, bisa ya. Tidak apa-apa. Dulu Mbak Berta pernah bercerita kalau dia bisa mengemudikan bus juga, ya. Kalau Mbak Iren, bagaimana Mbak Iren? Punya SIM apa Mbak Iren? Halo Mbak Iren? Mbak Iren? Mbak Iren? Mbak Iren tidak dengar suaranya. Mas Nur? Halo Mas Nur? Ada yang bisa dengar suara saya? Ya, Bu. Ya, Mbak Agar bisa ya. Mbak Agar, saya takut tadi tidak ada yang bisa mendengar saya. Mbak Agar, kalau Mbak Agar punya SIM apa Mbak? Tidak punya, Bu. Tidak punya, belum punya. Mungkin nanti ya. Iya, mungkin nanti ya. Tapi sudah bisa naik motor belum ya? Ya, bisa. Bisa ya. Ya besok kalau di Solo saja ya. Di Solo nanti buat SIM. Ya, Bu. Ya. Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Mas Jaya itu Belum, Bu. belum punya SIM. Kenapa Mas? I actually thought in 2020 that I would be enrolled in driving school and then learn driving and finally get a license. Ya. At that time, COVID-19 struck heavily and it was released, and after that, I got enrolled in master's course, and then when I got scholarship here, and I completed that, and now I don't have any time. Belum ya? Ya. Mungkin nanti waktu di Solo ya. Waktu di Solo dapatkan SIM di sini. Apa mahal? Kalau di sini tidak, Mas. Sekitar saya terakhir mungkin paling mahal $20 untuk membuat SIM. Jadi sekitar 10 sampai $20. Jadi sekitar 100.000 sampai 200.000. 200.000. Iya. Mahal ya? Tidak. Tidak ya? Oh, murah. For some Oh my reason, I god, thought murah. that you're telling it dollars. Oh no. Bukan ya. Jadi $20 itu ya sekitar 100.000 200.000 rupiah ya. Jadi tidak mahal. Biasanya 100.000 rupiah saja. Gitu. Tapi bisa Mas Joyo itu bisa naik apa saja? Bisa naik motor bisa ya? Apa? Sepeda. Sepeda. Kalau sepeda motor? Never tried before. Belum. Kenapa Mas? Kenapa belum mencoba? Karena saya tidak suka sepeda motor. Karena di sana berbahaya ya? Ya, di sini there are a lot of motorcyclists who actually don't follow the rules and try to find the tiniest space on the road and they try to run around there. They often comes to the footpath
Yeah. Became some troublesome, it makes some troublesome situation for the, who are working. So I don't like this one of the technique. Ya. Lebih Yeah. aman naik mobil ya. Sorry, whether I know how to ride a car. Bukan, lebih aman. It's safer to drive. Yeah. Compared to sepeda motor, it's safer. It's safer to drive a car ya. Ya. Mungkin nanti juga Mas Joy itu bisa belajar juga naik di sini saja ya. Mungkin lebih aman daripada di sana ya. Ya, jadi SIM ya. Harus punya SIM. Kalau mau kemana-mana harus punya SIM, just in case ya kalian akan bertemu dengan, you will meet ini bapak polisi. Ya. Although even you don't break the rules, ya, sometimes there will be a random check, ya. Jadi sometimes ada pengecekan, pemeriksaan, ya. Ketika kita di jalan ada polisi stop, ya. They will stop drivers untuk menunjukkan SIM mereka ya. To show the driver's license ya, just in case there will be some people who don't have driver's license dan mereka naik mobil ya, itu mereka akan ada pengecekan. But since the pandemic I haven't met any officers doing a random check ya. Saya belum pernah bertemu polisi untuk mengecek identitas. Ya, oke, jadi harus hati-hati karena sekarang di Solo juga banyak motor, banyak mobil, jalanan macet. Sekarang sudah mulai macet lagi, ya. Because some schools open, ya, ada beberapa sekolah yang buka lagi, sudah mulai lagi, jadi kita harus berhati-hati, ya. Hi, ich bin Sarah. Ya. Tadi ada kosakata seperti tertabrak, ya, tertabrak. Ada keadaan, kaki, memanggil, ambulans. Mas Zabu, bisa tolong bantu baca ini Mas Zabu? Ya, Bu. Ya, tertabrak. Mulai dari tertabrak. Tertabrak. Ya. Keadaan. Bagus. Keadaan, ya. Apalagi? Keadaan. Ya. Memanggil. Ya. Ambulans. Ya. Bergerak pun. This one is separated ya. Bergerak pun. Bergerak. Ya. Pun. Ya. Menyaksikan. 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 Melihat. Ya. Lengah. Lengan. Lengan. Badan. Ya. Badan lagi. Rambut. Rambut. Telinga. Ya. Leher. 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 Kerongkongan. Ya. Kerongkongan. Saya perlihatkan gambarnya ya. Ya, stop dulu Mas Zabu. Ini gambarnya. Ya.
Jadi mulai head to toe ya. Oh, oke. Sebentar. Saya akan lepaskan ini dulu. Bisa dengar suara saya? Bisa? Ya, Bu, bisa. Bentar. Mas Bursyam bisa dengar suara saya? Tidak, Bu. Mas Bursyam? Ya, Bu. Ya, bisa ya. Oke. Sekarang masih ada gemanya? Oke, ini ya. Ini mulai dari head to toe ya. Jadi mulai dari rambut, ya ini di dalam kerudung saya ada rambut. Mata. Mas Bursyam bisa bantu baca ini? Rambut. Iya, Bu, bisa. Ya. Rambut. Sambil kalian lihat gambarnya ya. Ya, Bu. Ya. Rambut. Mata. Ya. Telinga. Hidung. Ya. Mulut. Perut. Lengan. Ya. Jari tangan. Paha. Ya. Lutut. Leher. Kerongkongan. Bahu. Ya. Dada. Siku. Tangan. Betis. Kaki. Jari kaki. Ya. Ada tangan, ya. Ini tangan, arm. Ada jari nih, fingers. Itu jari, ya. Jari tangan. Kemudian toes, itu jari kaki. Ada juga betis, ini ya. Betis. Mana betis? Nah, di sini ada betis. Siku, elbow ya, siku. Jadi mulai dari rambut, mata, telinga, kerongkongan, throat ya, kerongkongan. Kerongkongan. Bisa semua ya? Mudah untuk mengucapkan ya. Coba Ibu ucapkan sebentar. Rambut, mata, telinga, hidung, mulut, perut, lengan, jari tangan, paha, lutut, leher, kerongkongan, bahu, dada, siku, tangan, betis, kaki, jari kaki. Ya, ini namanya adalah anggota tubuh. Atau bisa juga kalian katakan bagian, ya. Parts itu bisa bagian, bagian tubuh. Ya, coba kita lanjutkan di sini. Nah, tadi kita lihat ada penggunaan pun, ya. Pun. Kita bisa gunakan pun, meaning juga, also. Ya, contohnya ini kurang kalimat lagi ya. Ibu kurang tambahkan kalimat di sini. Dengarkan ya. Ria dan Carol membesuk itu menjenguk, or when you visit your friends or family.
who is not in a good condition or who is hospitalized, ya itu kita bisa bilang membesuk. Ria dan Carol membesuk tukang beca yang sedang sakit itu di rumah sakit. Saya tambahkan satu lagi, adapun ya, temannya pun ikut membesuk. His friend is also, ya, or his friend also visits him. Yeah. So if you want to emphasize that another person also do the same activity, ya kita bisa menggunakan pun. Ada contoh lain di sini. Ya, ini contoh lainnya. Mazabu, bisa bantu saya baca nomor 1? Nomor 1 saja. Ya. Kita lihat, Bu. Sekarang bisa? Ya. Nomor 1. Ambulans. Ya. Ambulans sudah datang. Polisi pun sudah datang. Bagus ya. Jadi ambulans sudah datang. Polisi juga sudah datang. Ya, jadi both sudah datang. Ambulans dan polisi sudah datang. Ya, terima kasih Mas Zabu. Mbak Berta bisa bantu baca nomor 2? Bu, I can see clear. Oh, okay, now I can see. Bisa ya? Ya, nomor 2. Keadaan Iya. tukang becak itu keadaan tukang becak itu serius. Ya, serius. Keadaan keadaan penumpangnya Iya. pun serius. Ya, betul. Ya. Keadaan tukang beca itu serius ya. Keadaan penumpangnya pun serius. So both. Yeah, I was trying. Apa? Serious in English. I was trying. Yes, I was trying to fight it from coming as serious. Ya, serius. Serious ya, serious. Serius ya. Jadi in English itu si, bahasa Indonesia serius. So both tukang beca, keduanya tukang beca dan penumpang. Apa penumpang? Penumpang itu passenger, ya. Jadi tukang beca itu the beca driver, the pedicab driver, dan penumpangnya the passenger. Bisa ya, passenger ya, penumpang. Pun serius. Jadi dua-duanya is in a serious here critical, ya, critical conditions, ya. Terima kasih Mbak Berta. Ya, keadaan tukang beca itu serius. Keadaan penumpangnya pun juga ya serius. Mas Joyo itu nomor 3. Ya, Bu. Iya. Banyak orang menyaksikan kecelakaan di jalan itu. Ria dan Carol pun menyaksikannya. Ya. Banyak orang menyaksikan kecelakaan di jalan itu. Banyak orang. Many people ya, menyaksikan kecelakaan di jalan itu. Ria dan Carol pun menyaksikannya, ya. Ria dan Carol pun menyaksikannya. Hari ini Mbak Carol di mana ya? Ada yang tahu Mbak Carol di mana? Tidak ada yang tahu. Mas Joyo itu tahu Mbak Carol di mana? Tidak, Bu. Tidak tahu ya. Saya juga tidak ada kabar. Semoga Mbak Carol tidak apa-apa ya. Banyak orang menyaksikan kecelakaan di jalan itu.
Ria dan Carol pun menyaksikannya. Ya, Ibu, ya, kecelakaan means accident here, right? ya, betul. Okay, and menyaksikan is happens. To witness, Oh, to see, witness. ya, to witness, ya, menyaksikan. More If specific than see, ya. But if it's see, then we could also write melihat. Ya, bisa. Okay. Menyaksikan is more specific, right? Ya, ya, melihat. So ada melihat bisa, melihat kecelakaan di jalan itu, or menyaksikan bisa, ya. Menyaksikan usually it's witness, to witness something, ya. So I think it's more specific than just see things, ya. Saya melihat juga bisa. Witness, menyaksikannya, ya, menyaksikan. Itu Mas ya itu? Ya, Bu? Iya. Oh, nomor 4. Oke. Ya, Tukang becak itu dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Ya. Penumpangnya pun dibawa ke rumah sakit. Bagus, ya. Tukang beca itu dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Penumpangnya pun dibawa ke rumah sakit. Jadi, tukang beca dan penumpangnya, keduanya, both of them are taken to the hospitals, ya. Dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Ya. Oke, sekarang nomor 5, Mbak Agar bisa bantu saya nomor 5. Mbak Agar? Halo Mbak Agar. Ya, Bu. Nomor 5 ya, Mbak? Ya. Ya. Kakinya sakit. Lengannya pun sakit. Lengannya. Lengannya pun sakit. Terima kasih. Ya, Bu. Kakinya sakit, lengannya pun sakit. Jadi yang sakit tidak hanya kakinya ya. Kaki, mana lengannya tadi, arm. Ya, lengannya pun sakit. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Ya, kita akan bicara tentang gejala sakit. Hari ini semoga tidak ada yang sakit semua ya, dan seterusnya tidak ada yang sakit. Mbak Carol yang tidak masuk hari ini semoga juga dia tidak sakit. Kalau kita lihat teman kita mungkin baru sedih ya, atau sepertinya dia tidak sehat, biasanya kita akan bertanya, ada apa ya, ada apa. Kalau tidak sehat, kita bisa bilang saya tidak enak badan, ya, saya tidak enak badan. Nah, kalau injuries, ya, ini kalau kita terluka, jadi injuries itu luka ya. When part of your body is hurting or has been injured, terluka ya, kita bisa mengatakannya seperti ini ya, bisa kita bilang dengan sakit. Tangan saya sakit ya. Tangan saya sakit. Mas Nur bisa bantu baca ini, Mas Nur? Halo Mas Nur. Iya. Mas Nur tolong bantu baca yang bahasa Indonesianya aja ya Mas. Bisa? Yang bahasa Indonesia? Ih, suaranya pelan sekali, Mas Nur. Nggak bisa. Kurang keras suaranya. Ya. Belum ada. Belum ada suara. Oh, ada. Tapi kurang keras suaranya. Sekarang udah. Yuk.
Tangan saya sakit. Yang bahasa Indonesianya aja ya. Yang bahasa Indonesia. Tangan saya sakit. Ya. Mata saya sakit. Mhm. Lutut saya sakit. Ya. Bahu saya sakit. Ya. Kepala saya sakit. Ya, sudah. Terima kasih. Ya. Jadi, Sama-sama. ya, tangan saya sakit, mata saya sakit, ya. So sakit, ya. Itu bisa if you feel that there is something wrong with your body, ya boleh ditambahkan kata sakit, ya. Especially when it is injured, ya. Itu sakit. Nah, ini kalau ini bisa juga, ya. Ini untuk common ailments. Ada headache, ada stomachache, sore throat, ya. Mbak Iren bisa bantu baca yang ini, Mbak? Ya, Bu. Iya. Saya sakit kepala, saya sakit perut, Ya, saya sakit kerongkongan. iya. Sakit kepala, sakit perut. Ya, untuk ailments biasanya kita gunakan sakit apa, ya? Sakit kepala, sakit perut. Ini ada gambarnya ya. Ini sakit kepala, sakit perut, sakit kerongkongan. Ya. Ada lagi? Ini ya. Mbak Berta, ini Mbak Berta, tolong baca ini Mbak Berta. Ya, Bu. Iya, yuk. Baca Common ini. ailments. Common ailments. Ya, Saya sakit gigi, ya. saya batuk, Mhm. saya demam. Ya. Sakit gigi, fever, demam ya. Jadi ada sakit gigi, batuk, demam. Ya, sakit gigi, batuk, demam, fever ya. Kalau badannya panas sekali, Mbak Berta biasanya berapa derajat, Mbak? Kalau sakit Sorry, panas, Bu. demam. Is it berapa? Kalau demam itu berapa degree Celsius? I did not understand the question. When someone is having fever, demam, ya, berapa derajat Celsius? The temperature. Yeah. Normally it goes above 37. 37 ya. Oh, ya. Yeah. Normally above that. Oh, normal 37 But ya. Normally. Normal. No, I am saying. Ya. Kalau normal, ya. Normal is 37. Above 37, that's when we say dia demam. She's having a fever. More than yes. 37 ya? Above 30. Yes. Ya, above. Jadi di Because atas. Di atas 37 derajat dia demam. Di atas. Di atas ya, above. Okay. Above 37 degrees Celsius ya. Di atas 37 derajat dia demam. Jadi kalau normal 37 ya, Mbak? Normal is 37 degrees of centigrade. Ya, derajat for degree itu ya, itu derajat. Jadi normal 37 ya, normal 37 derajat, dan di atas
apa tadi, above ya, di atas 37 derajat Celcius, dia demam. Ya, terima kasih Mbak Okay. Berta. Oh, satu lagi. Mbak Berta baca ini lagi. Coba, satu ini lagi. Saya merasa mual. saya merasa atau saya merasa. Ya. Do I say merasa or Ah, merasa mual? merasa. Merasa. Ya. Oke. Oke, saya merasa mual. Merasa. So we have Dokter, apa? merasa. Okay. Saya merasa mual. Oke. Dokter, apa Anda sudah muntah? Iya, tadi pagi saya muntah, Dok. Ya. Saya Muntah merasa vomit. mual. Mual. So when you feel your stomach is upset and you're about to vomit, itu mual ya. So you're about to vomit. Saya merasa ya. Merasa. Saya merasa mual. Dokter bertanya, apa Anda sudah muntah? Iya, tadi pagi. Iya, tadi pagi Ya. saya muntah. Iya, tadi pagi saya muntah, Dok. Ya, ini muntah. Ya, biasanya kalau sakit ada yang muntah, ya, ada yang muntah. Nah, coba yang ini. Mbak Hagar. Patah. Halo Mbak Hagar. Mbak Hagar bisa dengar suara saya? Mbak Hagar? Mbak Hagar? Belum bisa. Mas Zabu? Ya, Bu. Mas Zabu tolong baca ini ya. Ya. Hmm. Lengan saya patah. Ya. Kaki saya patah. Kasihan orang itu. Kakinya patah. Lengannya pun patah. Iya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris bilang misalnya I broke my shoulder, ya, itu lengan saya patah, bahu saya patah, lengan saya patah, kaki saya patah. Kasihan orang itu, kakinya patah, lengannya pun patah, ya. Biasanya akan dibawa ke rumah sakit. Ya, akan dibawa ke rumah sakit. Patah, ya, broken itu patah. Kita baca percakapan ini ya. Siapa yang mau jadi dokter? Ada yang mau jadi baca bagian ini? Dokter? Siapa yang mau jadi dokter? Aku. Mas Jaya itu jadi dokter ya? Iya, Bu. Siapa yang jadi pasiennya? Ada yang mau jadi pasien? Ya, Bu. Pasiennya cewek. Mbak Iran dulu ya, Mas Bursyam. Ya. Oke. Mas Joya itu jadi dokter, Mbak Iren jadi pasiennya. Oke, Jadi, Bu. ya. Jadi namanya nanti diganti ya. Mbak Iren di sini namanya laki-laki, jadi Mbak Iren ganti namanya Mbak Iren sendiri ya. Ya. Ya, Bu. Jadi Mas Jaya itu nanti jangan bilang bapak ya, tapi bilang ibu.
karena pasiennya perempuan. Mas Jaya tuh mulai Iya, dulu. Bu. Ya. Oke, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. No, Bapak. Bukan Bapak, ini Ibu. Iya, Ibu, right. Ya, selamat pagi, Ya. Bu. Selamat pagi, Dok. Silahkan duduk, Ibu. Oh ya, terima kasih, Dok. Siapa nama Bu? Nama saya Iren. Bisa saya panggil dengan Ibu Iren? Ya, Dok. Nah, sebentar. Ya, lanjutkan. Baik, Ibu Iren. Mari kita ukur tinggi badan dan berat badan Ibu. Baik, Dok. Baik. Berat badan 80 kg dan tinggi badan 170 cm. Baik, Ibu. Baik, Ibu Iren. Apakah ada yang bisa saya bantu? Apa yang Ibu rasakan? Ini, Dok. Saya mengalami sakit kepala. Sakit kepala di sebelah mana-mana, Ibu? Di semua bagian kepala. Oh, di semuanya, ya, Bu. Lalu bisa dijelaskan seperti apa rasanya? Rasanya berat sekali dan sakit, Dok. Mulai sejak kapan Ibu merasakan sakitnya? Sudah beberapa hari ini, Dok. Kapan biasanya sakit kepala ini muncul? Apakah saat bergerak atau saat berpikir keras? Oh, itu sakit kepala ini saya rasakan hampir setiap saat, Dok. Ah, begitu ya, Bu. Berarti Bapak terus mengalaminya? Sebenarnya saat saya beristirahat tidak, Dok. Sakitnya sedikit hilang. Tapi akhir-akhir ini terasa lebih berat, Dok. Pasti sangat mengganggu ya, Bu. Lalu apakah ada keluhan lain? Ya, Dok. Saya merasakan pundak saya terasa berat. Dan hari ini saya merasakan tubuh saya sangat lemas. Dan juga saya hampir pingsan. Ah, berarti selain sakit kepala kepala Ibu juga merasakan pundak terasa berat dan badan terasa lemas dan Ibu hampir mengalami pingsan. Benar, Dok. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Oh, tidak, Dok. Baik, ini resepnya, Bu. Saya tuliskan resep. Bu bisa membeli obatnya di apotek. Jangan lupa untuk beristirahat. Baik, terima kasih, Dokter. Sama-sama. Semoga lekas sembuh, Bu. Terima kasih, Dok. Ya, semoga lekas sembuh. Nih, get well soon. Ya. Jadi Ibu Iren tadi sakit apa ya? Ibu Iren tadi sakit apa? Mas, Sakit Mbak? kepala. Sakit kepala, ya. Sakit kepala di sini. Ya. Tadi biasanya kalau kita ke dokter, dokter akan mengukur tinggi badan dan berat badan kita ya. Jadi biasanya kita datang, kemudian kita diminta untuk mengukur berat badan, weight ya, tinggi badan, tinggi ya, height. Kalau di sini berat badannya tadi apa? 80 apa Mas Jaya itu tadi? 80? I think I'm 89 atau 81 atau 82 kg. Siapa? Mas Jaya tuh? Berat badannya? Ya. Wah, ya.
Tinggi badannya berapa, Mas? Actually, I'm 5'10", so that should be 184 or 85 something. I forgot the centimeter thing. Berarti tinggi But I'm sekali ya, 5'10". tinggi ya? Yeah, in comparison with my country people, I'm tall. Yeah, Iya. standard. I mean, better than standard. Jadi mungkin kalau saya bertemu Mas Joyo tuh, saya harus melihat ke atas karena saya tidak tinggi ya. Saya 157, 158. Jadi tidak tinggi ya. Saya nanti lihat Mas Joyo itu ke atas. Ini ada 80 kilogram. Ya, cara mengucapkannya kilogram. Kalau bahasa Inggris kilogram ya. Jadi kita bisa bilang kilogram atau kg ya, 80 kg. Dan tinggi badan 170 cm ya. Jadi ada pusing ya, sakit kepala. Ya, sakit kepala. Berat sekali dan sakit. Ya. Kapan sakit kepala ini muncul? Apakah saat bergerak atau saat berpikir keras ya? When you think really hard, itu berpikir keras ya. Hampir setiap saat, almost all the time sakit. Berarti ibu terus mengalaminya. Ya, so you always suffering from this. Sebenarnya saat saya beristirahat tidak, Dok. When taking a rest tidak apa-apa. Sakitnya sedikit hilang. Tapi akhir-akhir ini terasa berat. Any other keluhan itu komplain? Ada nggak komplain yang lainnya? Lemas. Lemas means very weak. When your body is very weak, ya kita bisa bilang lemas. Saya sangat lemas. I couldn't even I could hardly move my body. Itu lemas. Pingsan, pass out. Ya, almost pass out. Ya, jadi hampir unconscious. Ya, hampir pingsan. Pundak itu apa di sini tuh? Shoulder, bahu belakang ya, back, your back ya, ya pundak, shoulder ya, shoulder di sini pundak saya ini terasa berat ya. Sometimes we are not feeling healthy ya, pundaknya ini ya, pundak, bahu di sini tuh terasa berat sekali. Apa ada yang ingin ditanyakan, Dok? Nah, ada resep. Apa ya kira-kira resep? Dokter memberikan resep. Apa aja itu resep? At the end of the dialogue, the doctor gave resep. Apa ini resep? Prescription, Bu? Yes, betul ya, prescriptions. Resep. Bisa kita beli di mana obatnya? Di apotek. Apotek ya. Apotek, drugstore. Ya. Yeah, pharmacy. Ya, di sini sekarang banyak sekali apotek, so we do not need to worry ya. Dulu hanya ada apotek tertentu in a certain place, but this is kind of business too nowadays ya. Jadi di dekat saya itu banyak sekali, even in a mini market ya, mereka ada obat yang bisa dijual secara umum ya. Itu that we do not need to have prescription to buy, itu ada obat batuk, vitamin ya, vitamin itu ada yang dijual juga di minimarket ya. Banyak juga sekarang minimarket ya, jadi akses untuk membeli ya itu banyak di sini, apalagi di sekitar kampus ya Mbak Iren, Mas Nur. Mbak Iren dan Mas Nur, di sekitar kampus banyak yang jual ya. Halo Mbak Iren. Mbak Iren, kembali Mbak Iren.
Ya, Ibu. Iya, Mbak Iren, di sekitar kampus sekarang banyak toko ya? Kebanyakan toko di belakang kampus. Nah, di belakang kampus ya. Ramai Iya. sekali ya, Mbak? Iya, Iya, ada semuanya. ada semuanya ya. Jadi kalau kalian ada di sekitar kampus, ada semuanya ya. Mulai dari apa, Mbak? Makanan ya, banyak ya. Makanan, Mhm. kemudian aksesoris. Aksesoris ya. Ya, saya juga Aksesoris ini Mbak lihat, Berta suka ya. Apalagi Mbak? saya juga lihat di nggak jauh dari depan belakang kampus ada satu toko yang jualan baju dalam. Baju Iya. dalam ya. Ada yang Iya. tahu baju dalam? Baju apa baju dalam ya? Itu baju dalam itu underwear katanya Mbak. Jadi lengkap ya. Ada baju dalam. Karena banyak juga yang Muslim itu ini ya kerudung ya Mbak ya. Kerudung Iya. banyak sekali ya. Buku untuk kebutuhan sehari-hari ya, daily needs. Apa untuk siswa juga mahasiswa ada buku, semuanya ya, perlengkapan tulis lengkap ya Mbak ya. Iya Bu, iya. Ada pun kue, like Apa? for anak-anak kos yang ulang tahun, there is a shop just in front of the back gate that sells kue, like Ada special kue with cheap price. Really? Itu tokonya Iya. baru? Toko baru? Oh tidak, sudah lama. Mungkin sudah lama ya? Kue sudah ulang lama tahun juga? sekali. Kue ulang tahun? Mungkin lebih. Iya. Sekarang saya belum tahu ya. Ada ya kue ulang tahun ya? Ada Bu, ada lengkap. Dan harganya murah. Murah. Harga anak kos. Wah, saya suka itu ya. Jadi besok kalau ada yang berulang tahun ya, Mbak Iren tolong antar ke sana ya. Ada iya pasti kue ya. Ada toko kue ulang tahun yang murah, harga anak kos ya Mbak. Iya. Harga anak kos ya. So students who are living in the boarding house biasanya uangnya tidak banyak ya. Ini kita sebut sebagai harga anak kos. So the price is really cheap ya. Jadi di belakang kampus semua lengkap ya. You do not need to worry to get all the things jauh-jauh ya, di sekitar itu murah ya. Oke, terima kasih informasinya Mbak Iren. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari kembali materinya ya untuk anggota tubuh ya, nama-nama anggota tubuh dalam bahasa Indonesia dan juga sakit ya. Semoga semua selalu sehat ya. Jadi untuk kalau sakit gigi, sakit kepala ya, tidak enak badan, you can give more specific informations ya. Apalagi tadi, ada juga patah tadi ya, ada patah tulang ya, patah tulang, broken bones ya, patah tulang, lengan patah atau bahu patah ya. Nanti silakan you can review the materials ya, and you can also do this for an exercise ya. Ini menyimak, jadi ibu di sini membaca kalimatnya secara lengkap. Kalian coba isikan ya, for an exercise, untuk latihan isikan yang kosong ini gitu. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak Bu. Tidak ya. Ini hari ini ada Mbak Adelia saja di sini. Mbak Adelia hari ini tidak ada praktek role play ya. Setelah ini baru ada soalnya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Tetap
sehat selalu ya semua. Jangan sakit ya. Tetap sehat, jangan sakit. Selamat melanjutkan belajar. Setelah ini ada sesi 2 ya. Selamat belajar. Sampai jumpa. Sampai jumpa di pertemuan Sampai jumpa, berikutnya Bu. ya. Terima kasih. Sampai Ya, jumpa. terima kasih, Bu. Selamat belajar ya. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama.